Jadi wanita ini sudah mendapatkan info Nabi SAW wafat ketika perang Uhud. Akhirnya beliau dirundung dengan kesedihan. Begitu dapat informasi suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, padahal ini adalah 3 laki-laki yang terdekat pada diri seorang wanita yang akan menjadi tulang punggungnya. Dia akan merasa ini ringan dibandingkan dengan musibah wafatnya Nabi SAW. Nah, begitu dapat informasi Nabi SAW baik-baik saja, yang tadi terasa ringan. Berarti bisa diteorikan gitu ya? Masya Allah. Makanya kalau kita dapat musibah itu, salah satu kunci agar kita bisa sabar itu adalah melihat orang yang lebih berat musibahnya daripada kita. Betul, salah satunya. Salah satunya disebutkan oleh para ulama, undur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Jadi kalau ini tips bagi kita kalau misalnya menghadapi musibah, ketahuilah bahwa ada orang-orang yang musibahnya itu lebih besar daripada kita. Kalau kita tahu bahwa ada orang-orang yang musibahnya itu lebih besar, insya Allah musibah yang kita hadapi itu akan lebih mudah untuk kita hadapi. Insya Allah. Dan perhatikan yang selamat ya. Kalaupun yang rusak di sini, yang nggak rusak masih ada, masih banyak. Ya. Alhamdulillah. Baik, bisa dilanjutkan Ustaz? Nah, baik. Nah, sekarang apa yang terjadi pada kaum musyrikin? Ya. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah sebutkan bahwa mereka merasa berada di atas angin. Sampai kemudian terakhir terjadi saling saut-sautan antara Abu Sufyan dengan kaum muslimin yang ketika itu diwakili oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka kemudian meninggalkan medan peperangan Uhud, kemudian berhenti di suatu tempat yang bernama Ar-Rauha. Sekitar suatu daerah yang sekitar 20-an kilometer atau 30-an kilometer dari medan perang Uhud. Nah, di sana ketika mereka berhenti, terjadi perdebatan di antara mereka. Apakah mereka akan pulang ke kota Makkah atau mereka akan kembali ke kota Madinah atau kembali memerangi kaum muslimin. Karena kemungkinan besarnya mereka baru sadar bahwa perang ini seperti perang yang tidak tuntas. Menggantung. Ya, misi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin ini tidak terwujudkan. Ya, bahkan Rasulullah SAW yang menjadi incaran mereka masih hidup, masih selamat. Sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Ya, apakah kita akan kembali ke kota menyerang kaum muslimin ataukah kita kembali ke Makkah. Nah, Rasulullah SAW sendiri, ya, beliau mengirimkan pasukan ketika itu, atau beliau SAW pun mempersiapkan para sahabat ketika mendengar bahwa kaum musyrikin itu berhenti di Hamra al-Asad, ya, maka beliau pun di Rauhah, ya, di Rauhah, maka beliau SAW bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, ya, mempersiapkan diri di suatu tempat yang bernama Hamra al-Asad untuk menyongsong kembalinya pasukan kaum musyrikin. Nah, ada kisah yang menarik ketika itu. Ada seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad. Ma'bad bin Abi Ma'bad ketika itu dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perdebatan di antara para ulama apakah ketika itu Ma'bad bin Abi Ma'bad ini sudah masuk Islam atau belum. Hanya saja kelihatan bahwa beliau menunjukkan simpati kepada kaum muslimin, artinya berpihak kepada kaum muslimin. Maka Ma'bad bin Abi Ma'bad ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, biarkan aku pergi menemui orang-orang Quraisy tadi, ya, untuk istilahnya membuat kesan bahwa kaum muslimin telah bersiap-siap untuk menyongsong mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengizinkan Ma'bad, kemudian dia datang bertemu dengan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Ma'bad, ya, bagaimana keadaan kaum muslimin. Dan Ma'bad ini ketika itu, itulah tadi, nggak diketahui apakah dia masih dalam kesyirikannya atau sudah masuk Islam. Tapi di mata Abu Sufyan, Ma'bad bin Abi Ma'bad ini bukan seorang muslim. Ya, sehingga dia dari Bani Khuza'ah. Sehingga diterima kabarnya. Kemudian ditanya bagaimana keadaannya. Mereka sudah mempersiapkan pasukan, bahkan mereka datang dalam keadaan yang sangat marah. Karena orang-orang yang sebelumnya tidak ikut berperang, karena keluarganya kalian bunuh, maka mereka pun datang dengan semangat untuk memerangi kalian. Maka muncul ketakutan pada pada diri orang-orang Quraisy. Maka kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka
pulang ke kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW mengirimkan utusan mata-mata untuk melihat pasukan tersebut. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka menunggang kuda, ya maka kemungkinannya mereka akan kembali ke Madinah menyerang kita. Tapi kalau mereka menunggang unta, ya, unta kan untuk perjalanan jauh, ya sementara kuda kan untuk perjalanan dekat. Kalau mereka menunggangi unta, artinya mereka kembali ke Makkah. Ternyata mereka menunggang unta, artinya mereka kembali ke kota Makkah. Nah dari sinilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala terjadi perdebatan ya. Sebenarnya kaum muslimin itu menang atau kalah di perang Uhud? Atau pertanyaannya kita balik, sebenarnya kaum musyrikin itu menang atau kalah di perang Uhud? Kalau dibilang kaum muslimin menang, maka kita dapati banyak sekali korban yang jatuh di tengah-tengah kaum muslimin. Dan lebih banyak jumlahnya daripada korban di kalangan kaum musyrikin. Kaum muslimin yang gugur 70 sekian orang. Kaum muslimin 70 orang, kaum musyrikin hanya sekitar 20 orang. Ya, sehingga terkesan bahwa kaum muslimin kalah dalam pertempuran. Kemudian, tapi kalau dilihat dari sisi kaum musyrikin, tujuan mereka adalah untuk menggempur kaum muslimin, membunuh Rasulullah SAW, dan menumpas habis kaum muslimin. Apakah ini tercapai? Jawabannya tidak. Bahkan tujuan mereka untuk mengamankan jalur perdagangan mereka tidak tercapai. Ya, karena kaum muslimin tetap bisa melakukan gangguan kepada mereka. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat perang Uhud ini, ya kalau kita review kembali, dia terbagi menjadi 3 fase. Ya, di fase yang pertama, ingat, kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin itu sampai kabur, ya nggak? Ketika kita sampaikan ketika para pemanah tetap mentaati Rasulullah SAW di awal-awal peperangan, ya, sehingga pasukan kavaleri, pasukan berkudanya Khalid bin Walid tidak berani mendekati untuk menyerang dari belakang. Kaum muslimin menang, mereka lari. Bahkan kemenangan inilah yang menyebabkan pasukan pemanah turun. Berarti ada fase di mana kaum muslimin menang. Kemudian di fase yang kedua, memang kita mengalami tekanan yang luar biasa. Kaum muslimin mengalami tekanan yang luar biasa. Pasukan Khalid bin Walid menyerang dari belakang, kemudian dari depan kembali lagi pasukan kaum musyrikin, sampai gugur sekian banyak sahabat, sampai Rasulullah SAW terluka. Ya. Namun setelah itu, ya, keadaan berbalik kembali. Kaum muslimin berhasil, ya, membela, mempertahankan Rasulullah SAW, dan kemudian menyebabkan kaum musyrikin, ya, kemudian meninggalkan medan pertempuran. Jadi kalau dihitung pakai skor, kaum muslimin 2 kali menang. 2 kali menang, kaum musyrikin cuma sekali menang, ya. Dan misi mereka pun tidak tercapai. Ya, Rasulullah masih hidup, dan para kaum muslimin pun tetap bisa memberikan gangguan bagi jalur perdagangan mereka. Ya, sehingga memang agak sulit untuk menentukan siapa yang menang di peperangan Uhud ini. Ya, ada kesimpulan yang cukup menarik dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ya, kalau beliau menganggap bahwa perang Uhud ini perang yang tidak tuntas. Jadi otomatis kalau tidak tuntas tidak bisa ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Kata beliau, wa idzan fahadhil ghazwah innama kanat harban ghairu munfasilah. Ya. Dengan demikian, ya, perang Uhud ini, ya, bisa kita katakan sebagai perang yang ghairu munfasilah, yang belum tuntas. Ya, perang yang belum tuntas. Akhadha kullu fariqin biqisdihi wa nasibihi minan najahi wal khasarah. Semua pihak, baik kaum musyrikin maupun kaum muslimin, mereka sudah mengambil bagian keuntungan dan kerugian. Masing-masing ada mendapatkan keuntungan dan ada yang mendapatkan kerugian. Tsumma hada kullun minhuma anil qital. Kemudian kedua belah pihak menjauh dari medan pertempuran. Min ghairi an yafirra an sahatil qital wa yatruku maqarrahu lihtilali adu. Bukan meninggalkan medan pertempuran karena posisinya dikuasai oleh musuh. Jadi mereka menjauh seperti ini, bukan kemudian meninggalkan medan pertempuran karena didorong oleh musuhnya, tidak. Tapi kedua-duanya menjauh, ya, memutuskan untuk tidak lagi berperang, ya. Sehingga fahada huwa makna harbi ghairi munfasil. Maka inilah makna dari perang yang tidak tuntas, ya, karena perangnya itu tidak ada akhirnya. Artinya perang itu kan dia dua belah pihak bertemu, kemudian yang satu menghantam yang satunya sampai kemudian yang satunya ini kalah, mundur. Tapi ini tidak terjadi dalam perang Uhud. Jadi mereka tabrakan, kemudian mundur dua-duanya. Tabrakan, mundur dua-duanya. Ya, sehingga ini menurut pendapatnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa perang Uhud ini adalah perang ghairu munfasilah, perang yang tidak tuntas, sehingga tidak bisa ditentukan, tidak bisa